Ya, sebentar saya share screen dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kemarin saya review sedikit ya. Ini filenya masih sama ya dengan pertemuan 3 kemarin. Ini cuma ntar kita bahas tugas-tugasnya ya. Jadi saya ingatkan kembali itu ada beberapa gaya, kita harus uraikan gaya-gaya yang bekerja. Ini simpulan dari beberapa posisi ya. Dan ini gaya gesek. Nah, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gerak benda. Ya. Kalau nilai mu-nya 0, mu itu nilai konstanta kekasaran. Kalau nilainya 0 itu licin sehingga gaya geseknya 0. Gitu. Dan arah gaya gesek itu berubah-ubah ya. Misal saya tarik ke kanan bendanya, itu gaya geseknya ke kiri. Kalau dibalik lagi, habis ke kanan, saya tarik lagi ke kiri, gaya geseknya juga berubah ke kanan gitu. Jadi dia dinamis tergantung gerak benda. Terus ini yang sering banyak salah ya, itu penguraian gaya ketika gayanya itu miring. Ya ini ya, dari hasil ujian. Nah kalau gaya yang lurus searah dengan gerak benda mudah analisanya. Jadi analisanya ada analisa sumbu X dan sumbu Y ya. Lupa ini gimana, ini kan ditarik garis lurus ya. Jadi arah sumbu X itu biasanya diasumsikan dengan pergerakan benda. Ya. Dengan arah benda. Jadi ini asumsi aja, ini kan geraknya ke atas, ke kanan. Jadi sumbu X-nya itu ini, ke atas, ke kanan. Ya. Jadi seakan-akan ini seperti lurus gitu ya. Jadi ia sejajar dengan gerak benda. Jadi analisanya pertama sejajar dengan gerak benda, terus sama lawannya. Lawannya itu yang arah ke atas atau sumbu Y. Jadi ini yang banyak salah itu ini, nggak bisa penguraian gayanya. Sama kedua ini, ketika ada tali gini dan posisi benda keduanya itu di bawah. Nah, yang dianalisa itu hanya yang sejajar dengan sumbu X. Dan itu salah. Yang dianalisa, yang ditotal itu gaya kerja sejajar dengan gerak benda. Gerak bendanya kan ada 2 dimensi nih ya, yaitu ke atas sama ke kanan. Jadi dianalisa yang ke kanan ini sejajar dengan posisi yang ke atas, gitu loh ya. Jadi dianalisa cuma satu tok ini ya, jadi salah. Nah itu hampir 90-80% salahnya di sana. Jadi ketika ditanya percepatan, ya dianalisa hanya ini doang. Padahal ini nggak terpisah ya, ini tergabung ya. Cuma emang ini posisinya di bawah, tapi secara logika dia geraknya searah, yaitu walaupun ke atas, namun pada hakikatnya dia searah dengan gerak benda. Ini penguraian gayanya, cara ngafalnya gampang, yang sebelah sudut, jadi sudutnya kan bisa aja di sini, di sini. Ini kan 90 derajat ya. Kalau sudutnya biasanya sering diketahui sudut dari arah kemiringan ke sumbu X. Jadi sumbu X atau yang sejajar dengan gerak benda itu dikalikan cos ya. Jadi gaya yang bekerja di sini yaitu gaya utama dikalikan cos sudut dan sisanya yang tegak lurus yaitu dikalikan sin. Nah, asal-usulnya dari ini ya. Karena cos theta itu sama dengan cos samping miring. Jadi gaya yang bekerja di sini dibagi dengan gaya utama sehingga gaya yang bekerja di sini sama dengan F dikalikan cos theta. Nah, ini ya. Jadi ini diketahui suatu benda. Ini hanya satu benda ya. Suatu benda dia jatuh bebas ya. Semisal dari ketinggian sini dia dilepas gitu. Sehingga ada gaya-gaya yang bekerja. Nah, sehingga sumbu X-nya itu, sumbu X nggak harus ini ya, dianalisanya nggak harus lurus gini enggak. Tergantung gerak bendanya. Jadi kita asumsi, yaitu sumbu X-nya ini, makanya ini digambar sumbu X dan Y. Sumbu X-nya ini ya, yaitu sejajar dengan gerak benda, sumbu Y-nya ya tegak lurusnya. Ya. Jadi di sini yang bekerja pertama karena geraknya ke kanan ke bawah ini, ya. Jadi ada gaya gesek yang berlawanan sehingga diarahnya ke ini, ke kiri atas ya. Misal kita asumsikan kiri ya, karena sumbu X-nya sejajar dengan gerak benda miring. Terus ke kanan ini sebenarnya nggak ada dia ada gaya karena efek gaya berat. Gaya berat kan arahnya ini, yang warna biru tua, yaitu gaya beratnya ke bawah. Jadi ntar kalau ujian kita ada soal gini, pertama saya minta gambar uraian gaya-gaya yang bekerja. Diuraikan detail ya.
Kalau benda sendirian gini itu pasti gaya berat udah pasti semua benda punya. Ya. Gaya normal udah pasti ada. Gaya gesek tergantung asumsinya. Kalau ada dia kasar sehingga ada gaya gesek, kalau enggak. Ya. Udah itu. Yang gaya yang pasti dikenai oleh benda ya. Yang benda yang diam atau benda yang sendiri. Nah, ini berat benda itu massa benda dikalikan gravitasi 1 Newton. Itu arahnya ke arah pusat bumi ke sini ya. Sehingga ini biasanya kalau miring itu yang diketahui kemiringan permukaan papan miring ya. Bukan kemiringan bendanya. Jadi kita kan harus gaya ini kan kita harus uraikan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y negatif sama sumbu X. Nah, lupa tadi sumbu X-nya dikalikan cos, sebentar. Jadi itu kalikan cos itu ketika sebelah dengan sudut. Nah, kita kan kita belum tahu sudutnya di sini ya. Yang diketahui kan di sini, kemiringan permukaan. Yang diketahui di sini sudutnya. Nah, kalau hukum trigonometri kalau ingat masih di SMA ya. Nah, ini kan kalau kita ambil gambar, ini tarik gambar sini dari segitiga ya, bentuk segitiga antara MG kemiringan sama horizontal ini. Nah, sudut sini kalau jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180. Ya. Jadi sudut pucuk ini dengan sudut di sini, ini kan bentuk segitiga ya. Ya. Itu ini 90. Jadi 90 jadi sudut di sini yaitu sama dengan 90 dikurangi theta. Ya. Jadi biasanya logika ngafalnya mesti sudut theta itu sama aja yang di sini, seberangnya. Nah, bukan di sininya. Ini saya jelaskan asal usulnya dulu. Kok sudutnya sama dengan di sini gimana, Pak? Nah, sudut di sini itu 90 dikurangi theta ya. Karena total sudut segitiga 180 kan ini siku-siku sudah 90 ya. Jadi sisa 90. Jadi harusnya di sini 90 kurangi theta. Oke, ini sudah 90 kurangi theta. Nah, ini kan tegak lurus ya antara uraian terhadap sumbu X dengan sumbu Y ini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini totalnya ini dia tegak lurus ya. Dia tegak lurus sehingga total sudut di sini 90. Jadi logikanya gini, ini kan kita mau mencari sudut di sini ya. X ya. Jadi X ditambah sudut yang di sini yaitu 90 kurangi theta sama dengan 90 ya. Sama dengan 90 karena tegak lurus. Jadi X sama dengan sudut di sini yaitu 90 pindah ke kanan jadi minus, jadi 90 karena 90 0 minus tetanya pindah ke kanan jadi positif, jadi sama dengan theta. Sehingga kalau benda modelnya seperti ini, jadi gerak benda pada permukaan yang miring itu biasanya diketahui permukaan miringnya. Kalau ini diketahui otomatis yang sama dengan theta yaitu sudut yang ini, yang di samping atau seberangnya ya. Jadi ini seberangnya sini yaitu di samping uraian ke sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya. Sejajar sumbu Y, ini sumbu X-nya sejajar dengan gerak benda. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Atau udah cukup jelas? Jadi ntar kalau diketahui theta ini nggak perlu nulis ini ya, langsung aja yang sama dengan itu pasti sudut bukan di depannya, namun seberangnya. Ini kan nyebrang ya. Sudut theta di sini kan ini di depan sudut ceritanya. Kalau baca analisa secara trigonometri ya, seberangnya itu ya seberang ini sini, atau yang sebelah dengan uraian sumbu Y. Jadi yang uraian sumbu Y, yang sebelah sudut, saya ingat lagi, sebelah sudut itu pasti dikalikan cos, yaitu cos samping ya. Jadi ini MG dikalikan cos sudut, sisanya dikalikan sin sudut. Sin theta di sini. Oke, kalau udah diuraikan begini, jadi ada dua analisa. Yang pertama analisa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Jadi ini ya ada gaya normal. Gaya normal itu selalu mengarahnya ini ke atas dari perspektif
gerak benda. Gerak bendanya kan miring ya. Bukan ke atas gini, bukan. Jadi dia selalu tegak lurus dengan gerak benda. Jadi gaya normal itu selalu tegak lurus dengan gerak benda. Jadi karena gerak bendanya miring dan sumbu X-nya juga miring, jadi tegak lurus dengan gerak benda atau sejajar dengan sumbu Y. Jadi yang dengan sumbu Y ada dua gaya. Gaya apa aja? Jadi sini totalnya ada gaya mg cos theta, mg sin theta. Ini mg-nya nggak kepakai ya, karena udah diuraikan ya. Diuraikan dari sumbu X dan Y, terus ada G gesek, jadi ada 4 gaya. Nah pertanyaan adalah, yang bekerja pada sumbu Y itu ini, itu ada 2 gaya. Coba sebutkan gaya apa aja. Tak kasih ini. Gaya N sama Gaya MG normal. theta. Mg cos theta ya. Siapa tadi yang ini? Mbak Intan? Ya, Pak. Ya. Pernah masuk kelas loh. Oke, Mbak Intan. Ya, jadi yang bekerja sumbu Y itu gaya normal sama mg cos theta. Yang sumbu X-nya yaitu gaya gesek sama mg sin theta. Yes. Kalau udah seperti ini, kalau udah diuraikan gaya, ini udah bocoran soal ujian ya. Jadi ujiannya nanti ini yaitu menggambarkan gaya bekerja. Jadi nggak perlu nulis ini ya, nggak. Selanjutnya adalah kita analisa. Kita yang ini ya. Ini saya langsung tulis di sini. Ini cukup jelas nggak saya nulis ini ya? Saya nggak slideshow ya. Oke. Nah, pertama kita analisa ini, analisa gaya pada sumbu Y. Ya. Analisa pada sumbu Y. Oke. Nah, sumbu Y tadi, sumbu Y ini karena dia geraknya ke sumbu X, jadi sumbu Y-nya total gaya bekerja itu sama dengan 0 atau hukum Newton yang pertama ya. Mostly paling besar itu sumbu Y-nya dia gaya totalnya 0 atau hukum Newton pertama. Jadi tidak ada pergerakan ya. Logikanya bendanya ya udah, bendanya jatuh miring atau sejajar dengan sumbu X. Jadi nggak ada loncat-loncat bendanya ya. Ya. Kecuali kalau bendanya tiba-tiba loncat atas, itu ada pergerakan secara sumbu Y. Jadi nulisnya begini, total resultan gaya ya. Total itu sigma, ini lambungnya. Sigma total bukan dijumlahkan, bukan ya. Jadi kita asumsikan yang ke atas itu positif. Ambil asumsi aja, misal yang bawah positif, monggo, bebas. Nah, karena ini kalau ini kan sumbu Y tidak ada pergerakan benda ya, atau dia diam secara sumbu Y, jadi nggak ada gerak secara sumbu Y, itu naik atas, naik turun, atau loncat-loncat itu nggak ada. Jadi analisa jumlah resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y, jadi lambangnya gini ya. Jadi sigma itu total. Jadi total itu nggak harus dijumlahkan sesuai dengan gayanya. Kalau dia berlawanan dengan asumsi sehingga negatif, ini sama dengan 0 ya. Karena nggak ada pergerakan secara sumbu Y. Sehingga kita asumsikan yang atas itu positif, nggak apa-apa. Yaitu N ya. Ini N besar, gaya normal ditambah, kan harusnya ditambah ya. Namun karena mg cos theta itu ke bawah, berlawanan atau berlawanan dengan asumsi ke atas, jadi dia negatif mg cos theta. Sama dengan 0. Nah, jadi kita mencari gaya normal dulu. Karena gaya normal itu untuk mencari gaya gesek ya. Gaya normal itu kita hitung dari sumbu Y. Makanya kenapa kita analisa sumbu Y terlebih dahulu. Ya, jangan dibalik ya. Oke, dibalik nggak apa-apa, namun ntar bulat. Nah, oke, jadi ini N minus massa kali gravitasi kali cos theta. Sama dengan 0. Ya. Jadi N, jadi gaya normal itu sama dengan massa gravitasi kali cos theta. Langsung dihitung ya. Yaitu massanya 2. Ingat satuannya harus SI ya. Dihafal lagi.
Kalau nggak hafal ada di slide atau cari di Google banyak, satuan SI apa aja? Kilogram. Kalau ini diketahui gram harus jadikan kilogram. Kalau massa satuan SI itu 2 kilogram. 2 kilogram dikalikan gravitasinya, kalau nggak diketahui langsung asumsi yang paling bulat yaitu 10 meter per detik kuadrat dikalikan cos berapa? Tetanya tadi 30 derajat ya, yaitu 30 derajat. Oke, cos 30 itu jadi 20 dikali cos 30. Ya, dikali 20. Yaitu 17,3. Hasilnya itu 17,3 Newton. Nah, jangan bingung. Ini saya gaya normalnya saya tulis N kecil ya biar enggak. N besar nggak apa-apa. Ini N ini Newton ya. Newton atau Nesi. Oke, kalau udah ketemu analisa gaya sumbu Y, selanjutnya kita analisa gaya sumbu X untuk mencari percepatan ya, percepatannya. Itu hukum Newton kedua. Jadi ini tulis hukum Newton 1. Oke, selanjutnya itu hukum Newton 2 ya. Analisa secara sumbu X. Itu kalau hukum Newton kedua itu kan ada pergerakan benda ya, itu dia geraknya ke bawah atau ke kanan ke bawah ya. Jadi ini kita tulis sumbu Fx ya. Gaya yang kerja pada sumbu X resultannya itu sama dengan massa total benda ya, massa T, massa total dikali percepatan. Jadi ini dihapus. Ini ya. Jadi kalau hukum Newton 2 itu ada percepatan sistem. Sistemnya kan kebetulan hanya satu benda di sini ya. Jadi kita menghitung percepatan dari hukum Newton kedua dari analisa sumbu X. Dia gerak jatuh bebas. Jadi coba ini yang positif pertanyaannya adalah ini kan geraknya ke kanan. Yang positif mg sin theta ya. Yang searah dengan gerak benda. Jadi geraknya itu ke kanan. Bentar. Ya. Jadi geraknya ke kanan, dia yang searah dengan, kalau ini kan ada gerakannya ya, jadi udah tahu apa yang positif mana, yang negatif mana. Ya. Jadi yang positif itu yang searah dengan gerak benda, geraknya ke kanan, sehingga yang mg sin theta, jadi ada dua gaya, yaitu secara sumbu X ada mg sin theta sama F gesek, F kecil G gesek ya. Jadi mg Gesek. ya, mg sin 30 ya, sin theta dulu. Sin theta ya, sin theta ditambah ya minus gaya gesek. Saya tulis FG kecil ya. Ya, sama dengan M kali A. Nah, selanjutnya MG sin 30 derajat dikurangi G geseknya itu apa? Satuannya itu mu K dikalikan gaya normal ya sama dengan MA. Udah tinggal dimasukkan, gaya normalnya kan udah diketahui tadi ya. M-nya itu 2 kilo, gravitasinya 10 dikalikan sin 30 derajat ya. Dikurangi mu-nya itu 0,3 terus dikali gaya normalnya tadi berapa? 0,3. Gaya normalnya 17,3 sama dengan massa kali percepatan. Massanya berapa? 2 dikali A. Nah, baru kita bisa hitung A. Ya, tinggal dimasukkan aja nilainya. Ini sin 30 itu setengah ya. Setengah kali 2, 1 kali 10, 10. Jadi ini 10
Ya, 10 dikurangi 17,3 bagi 11,3 dibagi dikali ya, dikali 0,3. Yaitu 5,19. 5,2, kita ambil 2 sama dengan 2A. Ya, 10 kurangi 5,2 yaitu 4,8 sama dengan 2A, sehingga percepatannya sama dengan 4,8 dibagi 2 yaitu 2,4 meter per detik kuadrat. Oke, ada pertanyaan dari sini? Iya, Mas. Ya, enggak. Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau udah cukup jelas? Ini udah detail banget ya saya. Uraikan. Gimana? Cukup jelas? Halo? Wakilan aja bilang. Yang slide 12 aku masih belum. Kenapa? Ya, Pak. Yang slide 12. Yang slide berapa? Yang slide 12. 12. Belum mengerti. Gimana? Bagian mana Ya. yang belum paham? Ya, bagian mana yang belum paham tadi Mas Dasa ya? Yang di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Yang ini? Yang di atasnya lagi. Yang itu. Nah yang itu, Pak. Yang mana? Yang sudut ini? Iya, yang sudutnya yang 90. Itu yang tetanya seperti apa? Itu kok bingung nggak, Pak? Dapatnya dari mana gitu loh. Loh, ini ya. Ini. Jadi ini ya. Sebenarnya bebas ya, sudutnya mau dihitung yang sebelah sini monggo, atau yang kita mau mencari ini yang berhadapan dengan sudut theta itu kan sudutnya ini antara MG dengan MG sin theta. Ya, dengan yang sumbu X. Nah, antara MG dengan horizontal ya. Jadi gini, ini dia membentuk segitiga antara MG horizontal dengan miring. Ya. Jadi ini MG-nya ini antara horizontal tegak lurus 90, total segitiga itu totalnya 180. Ya. Ini pelajaran SMP SMA ya. Jadi total segitiga itu 180. Jadi ini tegak lurus kan 90 ya. 180 kurangi 90 itu sama dengan 90. Jadi ini total sudut di pojok ya, kedua pojok selain siku itu 90 ya. Sehingga total antara theta dengan ini itu sama dengan 90, sehingga sudut ini 90 kurangi theta. Oh iya, Pak. Ya. Semisal ya, tetanya ini 30 ya, 30 derajat. Ya. Ini sikunya 90. Jadi sudut di sini berapa? 90. 60. 30. Hah? 60, Pak, 60. 60. 90 kan 30, 60. Jadi 60. sudut di sini sebentar. Nah, di sini itu sama dengan 60. Ya, 60 derajat. Nah, jadi bebas mau yang dipakai terus ini kan 60 derajat nih ya. Nah, ini kan siku nih antara MG sin theta dengan MG cos theta. Pokoknya uraian MG ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kan siku. Nah, siku itu 90 derajat. 90 kurangi 60 berapa? 30. 30. Nah, jadi di sini itu 30 sehingga sudut di seberangnya baca ini
itu sama dengan theta yang tadi, yaitu 30 derajat gitu loh. Semisal ya, Siap. ini saya rubah ya, saya rubah. Ini saya ulang lagi yang MG uraian tadi, ini MG ya. Ini kan tadi 60. Semisal yang saya ambil ini ya, 60. Enggak apa-apa. Jadi otomatis hasil uraiannya berubah. Jadi ini yang saya ambil ini, kalau tadi kan yang kita ambil yang sama dengan kemiringan ini ya, papan yang miring, sudut kemiringannya. Cuma kita coba dibalik, kita ambil yang sudut 60. Itu hasil uraiannya otomatis di sini adalah cos ya. Karena samping sudut kosa, panjang kosami, kos samping. Jadi ini MG cos 60. Itu ya. Terus di sini jadi sisanya yaitu sin, yaitu Sin. MG dikalikan sin, MG kalikan sin 60. Langsung tulis sudut ini aja, nggak perlu tulis theta, nggak apa ya. Itu Mas Dasa. Iya Pak, siap Pak, Ya. ngerti Pak. Kalau tadi kita yang ambil sudutnya yang di sini ya, yang 30 yang sama dengan ini. Iya. Jadi uraiannya berbeda. Nah, tergantung uraiannya mau uraian yang mana, yang 60 atau 30. Kalau kita ambil 60 sehingga yang sebelah 60 itu diganti cos karena ini ya. MG cos theta, MG cos 60, enggak usah theta, jadi langsung sudutnya aja. Jadi MG cos 60 terus sisanya sin, yaitu MG sin 60. Oke, masuk Mas Daza? Masuk Pak, masuk. Tuh, Siap. mantap. Oke, ini biar tak simpan ya di sini ya. Jadi selanjutnya contoh ini yang tadi Mas. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, modelnya beda. Ya, hapus dulu. Jadi Mas Dasa sama Mbak Intan tadi ya. Oke, contoh yang kedua, ini kalau dua benda, ini kayaknya kalau di yang rumah kakek neneknya ada sumur atau even kalau di kota udah jarang ya, paling udah pakai pompa. Nah, mungkin kalau di pedesaan atau apa, itu pakai sumur yang sulit air ya, yang nggak pakai PDAM. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Jadi ada benda ya, satu memiliki massa balok, jadi ada balok sama ini apa? Bola. Ya. Bola. Jadi ini katrol ya. Ini katrol asumsi licin ya. Dan makanya di sini ditulis asumsi gaya gesekan pada katrol diabaikan. Jadi dia licin sehingga ini nggak akan mempengaruhi pergerakan benda ya. Oke, jadi ini ceritanya baloknya 2 kg. Terus M1-nya, sebentar, benda satu memiliki massa balok 2 kg, bukan koefisien kinetik dalam permukaan adalah. Oh, ini yang tadi Mas ya, sorry ya. Ya, jadi ini soal yang tadi, ini kita asumsikan kan ini berat, ini kan logikanya lebih gede ya, balok semisal 2 kg, dan bola 1,5 kg ya. Asumsi katrol licin ya, licin. Hitung percepatan dua benda tersebut ya. Oke, jadi pertama kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada katrol ini ya. Yang ini, jadi ada 2 gaya, 4 ya totalnya. Karena ada benda, masing-masing benda hanya kalau benda 1 dan 2 itu hampir sama yang bekerja. Ini asumsinya karena balok lebih berat sehingga logikanya dia geraknya ngikuti ini ya, balok ya. Jadi M2-nya ke atas, M1-nya ke atas, M baloknya ke bawah karena lebih berat.
Jadi ini arah percepatannya ya. Ini M1-nya ke atas, M2-nya ke bawah. Nah, untuk M1 itu ada gaya gravitasi atau gaya berat benda satu yaitu ke bawah ya. Terus ini ada gaya tarik ya. Gaya tarik oleh tali. Kita sebut dengan T ya. Kita sebut dengan T. Terus secara logika pasti kan ada efek tarik ya, efek tarik dari apa tali ini yang terhubung dengan M2. Cuma nggak tahu berapa nilainya ya. Kita tulis saja T. T. Terus yang benda dua ya, benda dua itu ada gaya berat yaitu M2 kali gravitasi G ke bawah dan T-nya juga ke atas. T-nya juga ke atas. Nah, sekarang menganalisanya yaitu karena hanya kalau seperti ini, kalau dia bendanya menggantung ya, nggak berhimpitan, nggak geraknya di suatu permukaan, sehingga gaya normal ya, gaya gesek itu nggak ada. Ya, secara logika wes ya, kita ngomongin logika, kalau bendanya gantung pasti gaya gesek kan itu efek karena bersentuhan dengan permukaan, dan gaya normal itu ada hubungannya dengan gaya gesek. Jadi karena ini benda menggantung dan tidak ada bersentuhan dengan suatu permukaan benda sebagai media bergerak, sehingga dia tidak ada gaya bekerja, gaya gesek, dan gaya normal. Jadi hanya analisa gaya secara secara sejajar dengan pergerakan benda. Nah, jadi kita asumsikan ini kita sejajar dengan sumbu Y ya, atau sejajar dengan gerak benda. Nah, gerak bendanya sumbu Y bukan berarti ini bukan berarti harus ke atas, enggak ya. Jadi ini asumsikan searah dengan benda. Jadi saya tulis seperti ini. Dan analisanya bukan analisa sumbu X, sumbu Y, namun hanya satu kalau menggantung gini, yaitu searah dengan gerak benda. Jadi kita hitung resultan gaya sigma ya. Ini contoh 2. Ya. Jadi resultan gaya, resultan. Ya. Resultan gaya yang searah dengan gerak benda, ya, yaitu coba apa aja sebutin yang searah. Jadi yang searah dengan gerak benda itu positif ya. Yang berlawanan itu negatif. Jadi kita analisa yang M2 dulu karena dia ibarat lokomotifnya yang menggerakkan benda. Ini kan M1-nya ketarik ya. Jadi di benda 2, jadi kita tulis dulu F, sigma F itu sama dengan massa total ya. Massa total dikali percepatan kali A. Ya. Nah, Gegenperjalanan per jam searah dengan gerak benda yaitu apa aja? Yang pertama yang benda 2 dulu. Nah, M2G pertanyaan adalah positif apa negatif? Positif. Positif ya. Jadi M2 dikalikan gravitasi, terus T yang di benda 2 itu negatif ya. Karena dia berlawanan ya. T ini untuk T yang benda 2 ya. Nah. Terus benda 1. Nah, benda 1 ada 2 juga yaitu T, namun dia searah dengan gerak benda, terus gaya beratnya berlawanan sehingga ditambah ya T ya. Nah, ini nilainya sama ya, T-nya ya. Total gayanya sama, cuma arahnya aja yang berbeda. Ya. Jadi ditambah T, ini saya kurung dulu ya. Ini yang kurung pertama untuk apa? Benda 2, ini kurung yang kedua untuk benda 1. Jadi ada T, dia searah dengan gerak benda, terus negatif kan untuk gaya beratnya yaitu M1 kali G. Ya. Jadi sama dengan M totalnya yaitu M1 ditambah M2 kali A. Ya, ini.
Oke, kan kita mencari A ya. Oke, kalau udah kita masukkan. Nah, ini ingat ya kita tulis ya. Min T plus T ya. Dengan jumlah yang sama dengan A berlawanan dia saling meniadakan. Sama ini hukum Newton yang ketiga ya. Hukum Newton yang ketiga juga kalau analisa secara keseluruhan itu gaya aksi reaksi. Ini kan aksi reaksi ya. Aksinya itu ini yaitu aksi dari benda dua memberikan gaya ya ke atas, tarik, terus reaksinya itu ini ya. Jadi aksi reaksi itu kalau dianalisa secara keseluruhan untuk mencari percepatan ini saling meniadakan. Jadi ini kita coret ya. Karena dia nilainya sama ya. Ya, sama dan arahnya aja berbeda, positif negatif. Jadi T dikurangi T ya 0 ya. Oke, jadi tinggal M2 kali G dikurangi M1 kali gravitasi sama dengan M totalnya langsung aja ditulis 2 ditambah 1,5 dikali A. Oke, kita masukkan M2-nya itu balok ya. 2 dikali 10 dikurangi M1-nya 1,5 dikali 10 juga. Sama dengan 1,5 tambah 2 yaitu 3,5 kali A. Ya, sehingga 20 dikurangi 15 sama dengan 3,5A. Ya. Jadi 20 kali 15 yaitu 5 sama dengan 3,5A sehingga percepatan sama dengan 5 dibagi 3,5. Yaitu 1,4 meter per detik kuadrat. Oke. Ada yang tanyakan? Ini mudah ya. Kalau ingin mengetahui nilai T-nya, berapa sih nilai T-nya ya? Ini kan percepatan. Kalau percepatan harus dianalisa secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui nilai T-nya, ya, ya. Jadi tadi percepatan udah ini, percepatannya ini, percepatan A ya. Ya. Jadi nilai T dapat dihitung dengan analisa satu benda. Ya. Jadi analisanya satu benda aja. Yaitu contoh ya. Semisal ambil kita analisa benda berapa? Pingin benda berapa? M2 apa M1? M1. M1. Sama aja antara M1 dan M2 ntar ketemu T-nya sama. M1 jadi akhirnya gambarnya tinggal ini ya. Bentar. Dan analisanya hanya satu gambar aja ya kalau ingin mengetahui nilai T. Ini ya, jadi mana gambarnya tadi? Oh, double ya. Nah, jadi analisanya satu benda ya. Tapi ada nilai percepatannya ya. Percepatannya kan sama ya semua. Jadi analisanya ini ya ini satu benda satu. Nah, kita analisa yaitu sigma sama misalnya ya. Yaitu sigma di benda satu, sigma F ya kita tulis sigma F aja sama dengan M1, kalau kan M total ya karena kita mau mencari percepatan secara keseluruhan. Jadi M1 dikalikan percepatan total
Karena kan percepatannya logikanya sama ya, nggak mungkin M2 percepatan segini, M1 segini ya. Itu talinya malah putus ya. Nah, ini jadi percepatan secara logika itu sama. Jadi cuma bendanya itu M1 saja karena kita analisanya benda salah satu benda ya. Oke, ditulis diagram kerja. Kan ini percepatannya arahnya ke atas ya. Bentar. Kita tulis mana ini. Nah, ini percepatannya ya. Jadi nah, ini percepatannya ya. A ya. Jadi percepatannya tadi sama, ini ke atas kita tulis percepatannya agar tahu geraknya kemana. Ini M1 ke atas sehingga yang searah dengan gerak benda itu positif. Jadi T ditambah minus M1G atau negatif M1 kali gravitasi sama dengan M1 kali A. Sehingga T sama dengan M1 kali G-nya pindah ke kanan jadi positif yaitu M1 kali G ya ditambah M1 kali A. Nah, jadi T sama dengan, ya tulis saja M1-nya tadi 1,5 ya. Dikali gravitasi 10 ditambah M1 1,5 kali percepatannya tadi berapa? Percepatannya 1,4. Ya, 1,4. Ya, jadi hasilnya yaitu 15 ditambah ya, ditambah 2,1 tambah 2,1 yaitu 17,1 Newton. Nah, ntar kalau kita mau analisa benda dua itu ntar hasilnya pasti sama ya. Ya, karena dia nilainya sama, aksi reaksi cuma arahnya aja yang berbeda. Gitu ya. Ntar biasanya kalau soal segini ntar akselerasi itu ntar ada pertanyaan selain setelah percepatan hitung nilai T-nya ya, tegangan talinya. Ada pertanyaan dari sini? Nah, ini ntar tugas ya dikerjakan ya. Nggak salah saya ada soal ujian yang ini ya. Nah, saya coba nah, ini ya. Ini soal yang data yang lain ya. Ya, mungkin sambil dengar azan dulu ya. Nah, jadi tugasnya ini ada 2 ya nanti ya. Ini sama ini, ntar kasih clue-nya. Habis azan saya lanjutkan. Sebentar jawab azan dulu.
Oke, terakhir yaitu benda lampu traffic 2. Jadi ada traffic ya, dia ini menggantung ya, saya belum lihat juga ya. Jadi ini menggantung, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kita uraikan. Jadi ini hanya ada analisa kan menggantung ya. Jadi analisanya nggak ada gegesek, gaya normal nggak ada. Jadi analisanya hanya kalau ini kebetulan sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi kebetulan aja analisanya yang ini tegak lurus sumbu Y ya, lurus ke atas ke bawah. Nah, kita kita uraikan gaya dulu ya. Dari T3. Jadi di sini ada gaya tarik T3 ya, sama gaya tarik T2 dan T1. T3 itu sama aja apa? T3 udah langsung diketahui ya apa ya? Kan diketahui nih berat berat lampu merah. Berat lampu merah itu sama dengan M kali G. M-nya 2 kg dikalikan 10, yaitu 20 Newton. Ini beratnya. Sehingga T3 diketahui berapa nilainya T3? Ini ya. Jadi T3 kalau secara logika ya, T3 itu jadi uraiannya itu ada 3 posisi ya, 2 posisi. Yang pertama penjumlahan antara gaya di benda lampu merah, yaitu gaya berat, ini FG ini gaya berat ya, berat lampu merah FG. Terus ini T3 gaya tarik. Ya. Terus analisa kedua itu titik ini, yaitu di sini ada tarik menarik ya antara tali T1, T2 dengan T3 ya. Dan ini bendanya posisinya diam ya. Enggak gontang-gantung gitu, enggak, posisi diam, sehingga analisa hukum Newton keberapa kalau diam? Tanya nih, hukum Newton berapa kalau diam? Ifdillah. Masuk. Berapa, Dek? Mas, mbaknya? Fauzi. Nanam jarang hadir ya. Nanam, Yonedi. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Oke, hukum Newton pertama ya. Tak keluarin ujian, we. Jadi hukum Newton kalau kondisi diam atau percepatannya 0 atau kecepatan konstan ya, dan itu berdua diam ya, nggak ada percepatan, itu hukum Newton pertama. Ya. Jadi ini berat lampu atau FG ya. Kalau digambar itu FG ya. Kalau F kecil kan G gesek ya. Ini gaya FG, F besar gaya, G-nya gravitasi.
yaitu 20 Newton ya nilainya. Nah, analisa yang gambar titik B ya. Analisa gambar B ya. Itu total gayanya 0 karena diam ya. Jadi resultan gayanya yaitu asumsi yang atas itu positif, yang bawah negatif. Kalau diam bebas asumsinya ya. Yang positif mana, yang negatif mana. Kan nggak gerak bendanya. Sehingga kita asumsikan yang atas itu positif untuk kebiasaan kita yang atas positif. Sehingga yang positif adalah T3. Yaitu T3 ya dikurangi Fg, gaya gravitasi benda, yaitu sama dengan 0. Ya. Jadi analisa gambar B ini sama ya, hukum Newton 1. Jadi total gayanya resultannya itu sama dengan 0. Ini tulis F dulu ya. Sorry. Jadi ini total gaya F ya. FB. F di gambar B. Mau tulis FA ya nggak apa-apa, yaitu ada Fg ya dikurangi T3. Kebalik ya. Sebenarnya bebas ya. Yaitu T3 dikurangi Fg ya sama dengan 0. Sehingga T3 itu sama dengan Fg. Yaitu sama dengan mg tadi ya, yaitu ketemunya tadi berapa? 20 Newton. Nah, T3-nya udah ketemu nih. Nah, selanjutnya T1, T2 dan seterusnya. Jadi ini kita crop. Nah, ini T3-nya udah ketemu. Iya. Ya, T3-nya udah ketemu ya. Jadi untuk analisa, nah yang dipakai adalah T2-nya itu arah ke atas ya. Jadi ini sudutnya sudut di sini ya. Ya. Atau langsung aja tulis T2 kalau diuraikan ke ini, kalau T2 uraian sumbu X itu cos 53 ya. Nah, jadi yang dipakai ini kan T2 ya. Cos 53 jelek-jelekannya. Jadi di sini adalah yang arah ke sumbu Y ada T2 sin 53 ya. Terus ada juga yaitu T1. Jadi T1-nya di sini cos ya. T1 cos. Terus di atasnya yang sumbu Y ada T1 cos 37. Nah. Terus analisa yang kedua ya. Jadi gambar yang kedua ya ada dua fungsi ya. Jadi di-cut tadi ya, sorry. Jadi ini ada T2 cos ya, sin, sorry. Sin 53 ya, karena ini cos kan ya. Untuk 37 untuk sudut yang di samping X. Terus ini ada T1 sin 37. Nah.
ya. Jadi untuk analisa yang sekarang sigma T sigma ya, kita tuliskan AT semua, jadi kita tulis sigma T atau sigma gaya sigma F ya, itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 di mana yang bawah itu yang atas positif bebas ya. Jadi T1 sin 37 ya ditambah T2 sin 53 ya. Terus dikurangi T3 sama dengan 0. Jadi tulis lagi ya. T3-nya pindah ke kanan jadi positif, jadi ini T3. Nah, oke, ntar sin 3-nya ketemu, sin 53-nya ketemu. Ini juga ya, ini T3-nya udah ketemu tadi 20 ya. Nah, jadi ketemu persamaan pertama. Jadi kan T1, T2 nggak diketahui ya. Jadi ada dua variabel yang tidak diketahui. Sin 37, sin 53 bisa diketahui. Nah, kita harus mencari persamaan yang kedua, yaitu analisanya kita bukan pakai sudut ini, ya, namun sudut yang di sebelahnya. Ini soal ini penting karena biar tahu cara penguraian ya. Kalau jelas ini yang pertanyaan menyangkut pertanyaan Mas Dasa tadi ya. Jadi ini kita ambil yang sudut ini ya. Sekarang kita analisa pakai tadi kan 60 30. Kalau ini sudutnya 90 kurangi 53 yaitu 37. Terus ini 53, dia balik-balik aja ya. Ya. Ini kan siku ya, siku jadi 90 kurangi 37 53, 90 kurangi 53 37. Sehingga beda lagi uraiannya. Nah, dengan beda tadi kita ada dua persamaan sehingga dengan substitusi atau eliminasi ntar ketemu ya. Jadi ini uraiannya di samping sudut 37 dari T2 yang T1 dulu lah. Yang T1 yang sebelah sudut 53 yang merah ini. Jadi ada uraian T1 yaitu cos ya. T1 cos ya, 53. Nah, terus untuk yang T2 tali 2 yang untuk sumbu Y kan samping sudut 37. Jadi T2 cos 37. Oke ya. Jadi ketemu dua persamaan lagi. Persamaan yang kedua. Ini diganti T1 cos ya. Jadi cos 53. Cos 53. Terus ini T2-nya cos 37. Ini kurangi T3. Oke, ini ya, kita cek ya. Bedanya tadi cos 53 dengan sin 37 tadi kan ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua ya. Persamaan yang ke satu itu yang analisa sudutnya yang berbeda. Ya, ini persamaan 2. Persamaan 1 yang ini, yang pertama. Nah, kita cek T1 kan kali sin 3, persamaan 1. Ini T1 kali cos 5. Cek aja. Kalau nilainya harusnya berbeda. Kalau sama percuma ya. Jadi tadi 37 hitung sinnya 0,6 nilainya. Ini ya, yang pertama ya.
Jadi sin 37 itu 0,6. Ya, ini nilainya 0,6. Terus sin 53 yaitu 0,8. 0,8. Terus yang ini cos 53 Dan ini ternyata masih sama ya. Nah, ada ralat. Nah, ini yang penting paham dulu ya antara uraiannya. Jadi ini nilainya ternyata sama ya. Jadi percuma dengan analisa seperti ini. Ya, yang penting ini kan T1 kali 0,6 ini juga sama lah. Ntar ketemu ini sama bersamanya ya. Jadi persamaan 1 tetap, persamaan 2 yang dihapus ya. Jadi ini saya sengaja tetap saya tulis ya. Karena untuk biar mengetahui aja uraian tadi ini menyangkut pertanyaan Mas Dasa tadi sebelumnya ya. Jadi biar tahu menguraikan gaya terhadap sumbu Y atau sumbu X atau sejajar dengan gerak benda itu yang sebelah sudut kalikan cos, yang bukan sebelah sudut atau depan sudut itu kalikan sin. Ya. Jadi kita analisanya yang ini ya, bukan yang ini ya. Jadi analisanya ini yang persamaan 2 dihapus. Ya, analisanya adalah yang sumbu X. Ya, ini. Jadi kita uraikan. Ya. Jadi uraiannya di sini T2. T2 samping 53 kan cos ya. Jadi cos 53. Nah, di sini T1 cos 37. Oke. Jadi ini berubah ya. T1 cos 37 ini T2 dikalikan cos 53. Ya, kita coba hitung cos 37 berapa? Yaitu 0,8 ya. Terus cos 53. Oh, sorry, kembali. Sorry. Ini 37. Ini ya, ini 53. Ini 37. Nah, ini kan T1 ya. Ini analisanya bukan gini lagi tapi ya. Jadi kita uraikan lagi ya. Jadi di F gaya ini yang di sumbu X ya, saya tulis X ya. Itu ada ke kanan dan ke kiri tariknya. Jadi asumsikan yang ke kanan itu positif, yaitu ke kanan T2 ya. Jadi positif ini pindah sini ya. Jadi yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif. Jadi ini sama dengan 0. Ini ya, jadi uraiannya gini. Yang sumbu X ke kanan T2 cos 53 dikurangi T1 cos 37. Ya, sama dengan 0. Sehingga ada hubungan T2 sama dengan T1. Ntar tinggal disubstitusi ke persamaan 1. Ya. Cos 53 itu ini cos 37 yaitu 0,8 ya. Jadi di sini T2 dikalikan 0,6 cos 53 ya, 0,6 dikurangi T1 0,8 sama dengan 0, sehingga T2 ya, T2 sama dengan T1 0,8 pindah kanan ya. Jadi 0,8 T1 ya dibagi 0,6. Ya, ntar ketemu yaitu 0,8
dibagi 0,6. Itu 1,3 ya. Ini 1,3 kali T1. Udah, ntar T2 sama dengan 1,3 dimasukkan ke sini. Ya, T2 diganti dengan 1,3 T1 ya. Ntar tinggal T1 ketemu T1. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ini dari persamaan 1 kita substitusi T2 di atas ya ke persamaan 1. Persamaan 1 kan ini ya. Jadi T2-nya diganti nih 1,3 T1. Jadi ini tetap 0,6 T1 ya. Ditambah T2-nya diganti 1,3 T1 ya. Dikali 0,8 sama dengan 20. Ya. Sehingga kan ini tinggal T1 aja ya. 0,8 kali 1,3. Ini 1,3 yaitu 1,04. Ya. Jadi 0,6 T1 ditambah 1,4 ya. 1,4 T1 sama dengan 20. Ya. Jadi 1,4 ditambah 0,6 ya, yaitu 2. Jadi 2 dikali T1 sama dengan 20. Ya. Sehingga T1 ketemu yaitu sama dengan 10. 20 bagi 2 10. Ntar tinggal cari T2 dimasukkan ke sini ketemu T2 ya. T3-nya udah dari tadi ketemu 20. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo?